Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil praktikum 1 mengenai ciper transposisi. Saya Nurulia Ainur Rohmah dengan NIM 2210651051. Dan saya Ansel Raffi Fandila dengan NIM 2210651049. Saya Faradina Gita Fani dengan NIM 2210651048. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciper transposisi terlebih dahulu. Ciper transposisi adalah salah satu jenis teknik pengenkripsian pesan dengan cara mengubah urutan huruf-huruf yang ada di dalam plain text atau pesan yang belum dienkripsi menjadi ciphertext atau pesan yang telah dienkripsi dengan cara tertentu agar isi dari pesan tersebut tidak dimengerti kecuali oleh orang-orang tertentu. Kemudian di sini ada relevant ciper. Relevant ciper adalah salah satu jenis transposition ciper yang menggunakan prinsip seperti rel kereta api yang terdapat dua buah jalur besi dan kayu jembatan di tengah-tengahnya. Dalam ciper ini kita menyusuri rel tersebut dengan naik turun melalui jembatan. Kunci dapat berupa seberapa jauh jembatan kayu tersebut atau panjang naik turun. Setelah itu pesan akan dibaca secara mendatar untuk mendapatkan ciphertext. Berikut merupakan contohnya. Di sini kami menggunakan plaintext teknik informatika dengan kunci berjumlah 3. Dengan hasil ciphertextnya yaitu TIFAAENKNOMTKKIRI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang row column transposition. Algoritma transposisi kolom atau row column transposition atau juga bisa disebut dengan columnar transposition merupakan algoritma klasik yang penggunaannya cukup sederhana. Pada tahap enkripsi transposition, ciper tidak mengganti huruf plaintext untuk menghasilkan ciphertext layaknya substitution ciper. Hasil enkripsi transposition ciper didapatkan dari menyusun ulang karakter plaintext dengan posisi yang berbeda. Plaintext akan ditulis dalam matriks dengan panjang kolom sesuai dengan panjang karakter kunci yang digunakan. Penulisan plaintext ditulis dari baris per baris dimulai dengan baris pertama. Ciphertext transposisi kolumnar ciper dihasilkan dari penyusunan ulang plaintext. Kolom yang disusun pertama adalah kolom yang berhubungan dengan karakter sesuai urutan abjad. Baik, di sini masuk ke pembahasan. Pada bahasan yang pertama di sini ada metode relevance ciper. Pertama, pengguna diminta untuk menginputkan message atau pesan yang ingin disandikan. Lalu pengguna juga diminta untuk menginputkan rails atau jumlah baris atau biasa disebut juga dengan pagar yang digunakan. Lalu program ini menghasilkan output yaitu pesan sandi yang dihasilkan. Untuk langkah-langkahnya, pertama menginisialisasi sebuah array kosong untuk setiap baris pagar. Yang kedua, membuat variabel untuk mengatur arah pergerakan di dalam pagar, naik atau turun. Dan yang ketiga, yaitu iterasi melalui setiap karakter dalam pesan. A, menambahkan karakter ke dalam array yang sesuai dengan pagar saat ini, dan B, mengubah arah pergerakan jika mencapai batas atau batas atas atau bawah pagar. Dan yang keempat adalah menggabungkan semua array pagar menjadi satu pesan sandi. Ini merupakan kode dari program relevance ciper. Masuk ke dalam pembahasan kodenya. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan kode program yang telah dibuat sebelumnya. Di sini saya akan mencoba memasukkan pesan bring me the horizon tanpa spasi, dan untuk jumlah barisnya di sini saya akan masukkan 4. Nah, maka muncul hasilnya adalah BERRMTOIIGHHZNNEO. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan algoritma sistematis dari metode relevance ciper ini. Yang pertama, saya memasukkan kata yaitu bring me the horizon atau tanpa spasi. Lalu saya menginputkan jumlah barisnya itu 4, maka 4
ke bawah. Lalu huruf itu disusun ke bawah secara zigzag. Seperti ini. Lalu untuk mendapatkan hasilnya, pembacaan dilakukan dimulai dari baris pertama, lalu baris terakhir. Maka diperoleh hasilnya adalah sebagai berikut. B, E, R, M, T, O, I, G, H, Z, N, E, O. Maka ini merupakan hasil yang didapatkan dari perhitungan manual relevance chipper. Lalu kami juga melakukan pengecekan melalui website https www.online.cryptoit.net. Di sini kami juga menginputkan kata yang sama, yaitu bring me the horizon, dan juga jumlah barisnya 4. Lalu hasil yang diperoleh juga sama, yaitu BERR, MTOIIG, HHZNN, EO. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan relevance chipper. Yang pertama, fungsi relevance chipper menerima dua argumen, yaitu pesan yang merupakan pesan yang akan dienkripsi dan N yang merupakan jumlah baris untuk pola zigzag. Kedua, variabel chipper text digunakan untuk menyimpan teks terenkripsi. Ketiga, tabel fence adalah matriks yang digunakan untuk menyimpan karakter-karakter pesan sesuai dengan pola zigzag. Matriks ini memiliki n baris dan dinamis memperpanjang kolom saat diperlukan. Keempat, variabel R digunakan untuk menyimpan indeks baris saat ini dalam matriks tabel fence. Sedangkan variabel arah menentukan arah pergerakan saat menyimpan karakter ke dalam matriks. Jika arah bernilai 1, maka pergerakan adalah ke bawah, dan jika minus 1, maka pergerakan adalah ke atas. Loop pertama digunakan untuk menempatkan setiap karakter dari pesan ke dalam tabel fence sesuai pola zigzag. Setiap karakter ditambahkan ke baris yang sesuai dalam matriks, dan ketika sudah mencapai batas baris atas atau bawah, arah pergerakan diubah. Keenam, setelah matriks tabel fence terisi dengan karakter-karakter pesan, karakter-karakter tersebut diambil secara berurutan dari atas ke bawah untuk membentuk teks terenkripsi dalam variabel chipper text. Ketujuh, hasil teks terenkripsi kemudian dikembalikan oleh fungsi. Kedelapan, pengguna diminta untuk masukkan pesan dan jumlah baris yang diinginkan untuk pola zigzag. Kesembilan, fungsi relevance dipanggil dengan pesan dan jumlah baris yang diberikan oleh pengguna. Terakhir, hasil teks enkripsi kemudian dicetak. Selanjutnya adalah row kolom transposisi. Di sini inputannya itu adalah sebuah message atau pesan yang ingin disandikan. Yang kedua adalah key atau kunci untuk mengatur urutan kolom. Nanti outputnya adalah berupa pesan sandi yang dihasilkan dari kunci yang kita inputkan pada message tadi. Untuk cara kerjanya dalam sistem ini, itu yang pertama adalah menghitung jumlah kolom yang dibutuhkan berdasarkan panjang pesan dan panjang kunci. Yang kedua adalah membuat matriks berukuran jumlah kolom dan panjang kunci serta isi karakter kosong. Yang ketiga adalah isi matriks dengan karakter pesan berdasarkan urutan kolom yang ditentukan oleh kunci. Yang keempat adalah gabungan karakter-karakter dari matriks sesuai dengan urutan kolom yang sudah diatur oleh kunci. Berikut adalah kode programnya. Untuk algoritmanya sendiri, seperti yang ada di dalam makalah, yaitu adalah yang pertama adalah inisialisasi variabel. Yang kedua adalah melakukan sebuah enkripsi pesan. Yang ketiga adalah susunan ulang chipper text. Yang keempat ada return hasil enkripsi atau fungsi mengembalikan teks hasil yang merupakan pesan yang sudah terenkripsi. Yang kelima adalah input dari pengguna, yang dimana pengguna diminta untuk memasukkan kunci. Yang keenam adalah enkripsi pesan. Di sini
Fungsi enkripsi row column transposisi dipanggil dengan pesan dan kunci yang telah dimasukkan pengguna. Yang ketujuh adalah output hasil enkripsi. Nantinya hasil enkripsi akan dicetak baik pesan asli maupun pesan terenkripsi. Nah, untuk codingan row kolomnya itu seperti ini. Di sini kami memodifikasi supaya pengguna itu dapat melakukan inputkan kunci itu pada terminal. Coba kita inputkan kunci. Bentar, saya run terlebih dahulu. Baik, ini untuk program dari Rokolong. Di sini kelompok kami melakukan modifikasi pada program supaya nantinya pengguna dapat menginputkan kunci ataupun message yang diinginkan oleh pengguna pada terminal. Semua kita menginputkan kunci 4. Terus pesannya yang ingin dienkripsikan itu saya menggunakan Unmu Jember. Nantinya pesan yang terenkripsi adalah where. Nah, untuk hubungan matrisnya adalah panjang kunci akan menentukan jumlah baris dan jumlah kolom yang ditentukan oleh panjang pesan dibagi dengan panjang kunci yang akan dibulatkan ke atas jika hasilnya desimal. Dalam kasus ini kita dapat menggunakan panjang kunci 4 seperti contoh, sehingga nanti hasilnya itu akan hasil yang terenkripsi itu seperti pada tampilan yaitu UER. Nah, proses yang terenkripsi tadi itu dilakukan dengan mengambil karakter dari matris secara berkolom sesuai dengan kunci. Untuk hasil ciperteksnya itu sendiri mengambil karakter sesuai dengan kunci. Nantinya akan menyusun ulang karakter tersebut untuk mendapatkan ciperteks seperti pada contoh yang sudah saya running tadi. Jadi untuk secara sistematisnya plain text ini mempresentasikan sebagai matriks, kemudian nantinya akan diambil karakter dari matriks secara berkolom sesuai dengan kunci yang akhirnya dapat menyusun ulang karakter-karakter tersebut untuk mendapatkan hasil dari cipertext. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan konsep secara sistematis. Di sini kita menggunakan kunci 4, 2, 3, 1. Kemudian untuk pesan yang akan kita inputkan yaitu teknik informatika. Di sini kita meletakkan pada kolom 4 yaitu ada huruf T, I, N, M, K. Kemudian di kolom 2 ada E, K, F, A, A. Di kolom 3 ada K spasi O, T. Kemudian di kolom 1 ada N, I, R, I. Di sini cara untuk mendapatkan hasil dari plain text tersebut diambil dari kolom yang nomor 1 terlebih dahulu. Jadi di sini menghasilkan NI, RI, kemudian pada kolom 2 EK, FAA, kemudian dalam kolom 3 K spasi OT, kemudian dalam kolom 4 TI, NMK, dan menjadi NI, RI, EK, FAAK, spasi OTT, INMK. Tuh, 2, 3. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciper transposisi atau ciper permutasi merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik yang melakukan pengacakan urutan karakter dalam plain text. Ciper transposisi mempunyai berbagai macam algoritma. Setiap algoritma mempunyai cara kerja, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Untuk yang kedua adalah columnar transposition, yaitu adalah merupakan salah satu teknik kriptografi
teknik kriptografi klasik yang menggunakan pergeseran posisi menggunakan kata kunci sebagai inti dari algoritma untuk enkripsi dan deskripsi teks. Sekian penjelasan praktikum 1 dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.